Saudara-saudara, kita berjumpa lagi. Saat ini kita akan membahas satu tema, yaitu being loved. Kita ingin menghayati sejauh mana arti dikasihi dan dampaknya di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Nah, saudara, apakah ada yang masih bisa membayangkan bagaimana rasanya dikasihi itu? Dikasih itu pasti sesuatu yang indah. Dikasih itu sesuatu yang sangat membahagiakan. Nah, ukuran tentang indah dan bahagia dari dikasih itu sendiri seringkali susah untuk dijelaskan, sebab definisi indah, definisi dari kasih itu kadang tidak berhubungan dengan keadaan, dengan situasi yang sebenarnya kita hadapi. Orang yang dicintai itu bisa merasa hal indah, meskipun sebenarnya situasinya itu sedang tidak indah. Ada pasangan suami istri, mereka hidup pas-pasan ya. Tapi bukan pas-pasan kalau pas butuh, pas ada ya, pas mau, pas ada. Tapi memang pas-pasan, bahkan tak jarang mereka malah berkekurangan. Hebatnya saudara, meskipun begitu, mereka itu memiliki komitmen untuk hidup tetap saling mencintai, dan bagaimana bisa mewujudkan cinta itu melalui satu perhatian. Nah, suatu hari, saudara, mereka akan merayakan wedding anniversary mereka. Mereka ingin saling memberikan perhatian di momen yang indah itu. Dan mereka sama-sama berpikir keras, bagaimana ya mewujudkannya? Mencari cara, apa yang bisa dilakukan untuk bisa memberikan sesuatu kepada pasangannya. Lalu terpikirlah di benak suami, istriku tuh rambutnya panjang. Ya, suka awut-awutan, seperti kurang terawat. Bagaimana kalau aku membelikan dia jepit rambut? Aku punya jam tangan yang sudah tidak kupakai karena talinya putus. Nah, istrinya pun sudah berpikir hal yang sama. Suamiku punya jam tangan tapi talinya putus. Bagaimana aku kalau membelikan dia tali jam tangan? Aku punya rambut yang panjang, kalau kupotong, kujual, bisa aku belikan tali jam tangan. Tibalah hari ulang tahun pernikahan mereka, di mana mereka akan saling memberikan tanda cinta mereka. Tapi alangkah terkejutnya, saudara-saudara, ternyata suaminya melihat istrinya rambutnya sudah pendek. Dan dia tanya, kenapa rambutmu? Ini aku belikan tali, jepit rambut ini buat kamu. Ya. Lalu istrinya mengatakan, aduh maafkan aku, rambutku sudah kujual, kubelikan tali jam tangan ini. Kupikir jamu sudah lama tidak dipakai. Maafkan aku juga. Nah saudara, mereka terdiam sesaat. Tak berselang lama mereka berpelukan dan dari wajahnya tampak suasana hati yang begitu gembira. Ya. Mereka bahagia. Memang jepit dan tali jam itu tidak lagi terpakai, tetapi setidaknya mereka bahagia karena apa? Mereka bahagia karena mereka sama-sama dicintai. Nah, itulah kekuatan dari dicintai, saudara. Ketika seorang merasakan bahwa dirinya dicintai, dia itu bisa mengalami hal yang indah, dia bisa mengalami situasi yang bahagia, sekalipun sebenarnya apa yang dihadapi sedang tidak indah. Itu sebabnya jangan heran bahwa rasa bahagia saat dicintai itu bisa mengalahkan rasa sakit. Bisa mengalahkan rasa capek. Bisa mengalahkan bahkan bayang-bayang maut sekalipun. Orang sakit masih bisa tersenyum. Orang capek masih bisa kembali bersemangat. Bahkan orang yang menghadapi kematian, dia bisa menghadapi dengan penuh ketegaran. Karena apa? Karena ada rasa dicintai itu. Nah saudara, selain bisa tetap indah di tengah situasi yang tidak indah, hal kedua tentang dicintai, itu ternyata dicintai itu tidak identik dengan dimanja ya. Orang yang dimanja itu seringkali justru membuat dirinya menjadi rapuh, menjadi lemah. Ujung-ujungnya itu bukan kebahagiaan, bukan keindahan yang akan dialami dan dirasakan. Nah, sering terjadi, saudara, dikasih itu kadang-kadang malah identik dengan dihajar.
Saya melihat dalam satu tayangan YouTube tentang pemilik toko oleh-oleh yang sangat besar di Denpasar di Bali. Setiap jam 5 sore atau setelah jam 5 sore, dia melarang anak-anaknya itu untuk menyuruh ya asisten rumah tangganya ya atau pembantunya. Apa yang menjadi keperluannya harus dikerjakan sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya agar anak-anak itu belajar mandiri. Meskipun pembantunya ada 4. Saya katakan pembantu itu dalam arti yang positif ya, bukan pesuruh. Membantu itu artinya membantu. Dia membantu. Membantu bukan mengambil alih. Masih ada bagian-bagian yang dikerjakan oleh yang dibantu. Dan itu yang dilihat oleh si pemilik toko oleh-oleh ini. Supaya itu dilakukan oleh anak-anak mereka setelah jam 5 sore. Jadi saudara, orang tuanya ini mengizinkan supaya anak itu bisa juga mengalami kesulitan, bisa mengalami kesusahan. Sepertinya menghajar, tapi sebenarnya dia sedang mengajar. Supaya anak-anak itu bisa menjadi pribadi yang mandiri, yang tahan banting, yang tahan susah, yang bisa menghadapi situasi-situasi krisis, bahkan kritis dalam hidup yang tidak mudah itu. Nah, saya ingat apa yang dilakukan oleh Yesus, saudara-saudara. Yesus pun ketika dia mengawali karya pelayanannya, ketika dia dibaptiskan di Sungai Yordan, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan, itu Matius pasal 3 ayat yang ke-17. Yesus dikasihi. Dan sebesar apa kekuatan dari dikasihi itu. Dan hasilnya ternyata luar biasa. Karena setelah itu Yesus dibawa ke padang gurun, dia harus menghadapi suatu pencobaan yang besar. Dan ternyata saudara, dia bisa menghadapi. Dia kuat. Dia mampu, ya. Dia dikasih oleh Bapa, tapi bukan dimanja. Dia diizinkan untuk memasuki saat-saat yang tidak mudah dalam hidupnya. Yesus dikasihi. Dan kita percaya bahwa kita pun juga dikasihi. Dan untuk itu kita bisa belajar, kita bisa diajar, tetapi dalam diajar itu ternyata apa yang kita alami, kita seperti dihajar. Tetapi itu yang membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Menjadi pribadi-pribadi yang tegar. Yang bisa melampaui dan menghadapi pergumulan-pergumulan yang terjadi. Dan percayalah, keindahan, kebahagiaan, itu tidak akan bisa dikalahkan oleh rasa sakit. Oleh rasa lelah. Oleh kesulitan. Oleh kematian bahkan. Sejauh apa? Sejauh kita masih bisa meyakini bahwa kita ini dikasihi Tuhan. Bahwa saudara, bahwa saya ini dikasihi oleh Tuhan. Nah saudara, sampai di sini dulu. Kita akan berjumpa di lain waktu. Dan Tuhan selalu memberkati.